Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Musik kekecilan ya. Sebentar. Gimana nih? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam forum ini. Dan sebelum kita mulai, saya ingin meminta bantuan kepada teman-teman. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah untuk Bude saya Sumarni dan juga kakak sepupu saya Hadimas Fatama. Dan saya mohon baca Al-Fatihahnya masing-masing dalam hati ya. Kita mulai dari sekarang. Bismillah. Amin. Nah, sebelumnya teman-teman, ini saya masih mencoba supaya suaranya lebih kedengeran. Kalau sekarang sudah kedengeran belum ya? Atau masih belum jelas suaranya? Udah jelas kok, Kak. Tamam. Oke, sudah lebih baik. Tamam. Nah, jadi sebelumnya saya perkenalkan ulang, boleh ya? Nama saya Hidayah Haryani. Saya alumni UIN Jogja, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekarang menempuh studi magister di Sakarya University, Turki. Saya juga bingung mulai dari mana. Sebenarnya ini kenapa saya buat webinar atau ngaji beasiswa, karena di Instagram dari sejak 2020 yang lalu tuh banyak banget teman-teman yang DM buat tanya-tanya tentang beasiswa. Nah, jadi daripada tangan saya tuh ngetik satu persatu gitu ya, dan pertanyaan itu sama semua. Jadi ya udah, ada teman yang usulin buat aja seminar kayak gini. Nah, saya baru dapat ide itu kemarin, bulan lalu banget. Jadi pengen buat tapi masih kuliah, belum ada waktu kosong. Jadi alhamdulillah ini udah selesai semester 1, udah selesai ujian juga. Jadi insya Allah bakal siap buka ini ngaji beasiswa bersama bagi teman-teman yang penasaran dan juga pengen bimbingan. Nanti mana tahu ada yang pengen mentoring setelah ini, begitu. Sebentar ya, ini ada yang masuk juga. Nah, jadi saya sudah share layar, sudah kelihatan ya teman-teman? Sudah, Kak. Nah, jadi sebelumnya saya juga mau kasih sharing atau pengalaman saya. Jadi tapi ini kan saya jenjangnya S2 ya. Jadi ini kemungkinan bisa dipakai buat semua jenjang, S1, S2 dan juga S3. Tapi karena saya jenjang S2, mungkin nanti saya lebih cerita ke pengalaman saya ketika di S1 kali ya. Tapi buat teman-teman yang masih SMA, itu juga bisa disamain dengan semua persiapan yang telah saya lakukan kayak gitu. Nah, mulai dari SMA sebenarnya saya itu udah pengen kuliah di Turki. Tapi karena orang tua nggak ngasih, jadi pindah haluan. Pilihlah kampus yang di luar kota. Karena saya aslinya dari Sumatera Utara, dari Medan, dari kota Medan. Nah, jadi karena saya juga punya semangat untuk belajar mandiri, jadi saya pengen jauh dari orang tua kayak gitu. Belajar mandiri. Terus, nah, karena ke luar negeri itu terlalu jauh, jadi saya ambillah jalan keluar kota. Nah, dan alhamdulillahnya orang tua tuh kasih izin kayak gitu. Nah, karena saya juga sudah punya niat untuk S2 buat lanjut kuliah lagi selama di perkuliahan, jadi saya mulai persiapin
apa ya, hal-hal yang mendukung ketika nanti saya bisa mendapatkan beasiswa ini kayak gitu. Nggak hanya beasiswa Turki Busleri, seperti beasiswa LPDP, beasiswa Kemenak magister lanjut doktor. Nah itu saya sudah persiapan awal kayak gitu. Jadi teman-teman juga masih punya waktu buat persiapan 2 bulan untuk beasiswa Turki Busleri. Nah, ini langsung aja secangkir beasiswa Turki Busleri. Sekilas tentang beasiswa Turki Busleri ya teman-teman. Teman-teman mungkin sini bisa lihat juga, YTB itu biasa kita kenal dengan beasiswa Turki Busleri, di mana dalam bahasa Turki itu disingkat atau berasal dari kata Yurtdishi, Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, atau sederhananya beasiswa YTB ini merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Turki langsung, seperti beasiswa lain pada umumnya, seperti dari beasiswa pemerintah Australia, pemerintah Inggris, pemerintah Amerika, seperti itu. Jadi beasiswa YTB ini dari kepresidennya negara Turki. Nah, YTB atau Turki Busleri Scholarship ini merupakan salah satu beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa internasional. Jadi, mahasiswa yang di dalam atau mahasiswa Turkinya namanya bukan beasiswa Turki Busleri, tapi beasiswa Turki itu juga banyak. Jadi, nggak hanya beasiswa YTB kayak gitu. Dan jenjang yang disponsori oleh beasiswa YTB ini mulai dari jenjang S1, S2, dan juga S3. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kenapa memilih YTB di Turki? Atau istilahnya kenapa memilih kuliah di Turki? Karena pertanyaan ini muncul ketika saya interview kemarin. Jadi si interviewernya tanya, saya kan, kenapa kamu pilih kuliah di Turki kayak gitu? Nah, alhamdulillah saya udah punya jawaban itu kan. Nah, termasuk nih, Turki termasuk salah satu negara maju dan kaya akan sejarah dan peradaban Islam. Nah, itu saya katakan, dan juga Turki itu merupakan salah satu negara yang aman dan ramah bagi pelajar kayak gitu. Kenapa? Karena tingkat kriminalitas di Turki itu sedikit, sangat sedikit. Bahkan ketika saya sampai di sini pun, saya merasakan tingkat kriminalitasnya tidak separah Indonesia gitu. Maksudnya lebih sedikit. Jadi buat para pelajar tuh bisa lebih aman kayak gitu. Terus juga sifat empati masyarakatnya itu juga tinggi. Ya seperti kita orang Indonesia kalau dikenal orang luar negeri itu biasa dikenal orangnya smiley gitu kan, atau ramah kayak gitu. Terus kenapa milih kampus di Turki? Karena kampusnya itu berstandar nasional kayak gitu, dan ya kalian tahu lah ya, karena terletak di negeri yang terletak di dua benua, jadi itu kayak unsur Eropanya ada, bahkan unsur bangunan-bangunan sejarah itu masih ada. Jadi menurut saya pribadi itu unik dan menarik kayak gitu. Bahkan ada termasuk Istanbul University itu bangunannya sudah hampir berabad-abad kayak gitu. Terus negara Turki itu termasuk negara yang unik. Ya itu tadi yang terletak di dua benua. Terus ya apalagi Turki itu termasuk salah satu negara yang mengedepankan pendidikan. Nah, kalian tahu nggak, fun fact ternyata tuh Turki ngasih bukan ngasih beasiswa, ngasih pendidikan gratis gitu buat masyarakatnya, bahkan di tingkat universitas. Jadi bahkan teman Turki saya sendiri itu bilang mereka nggak bayar uang kuliah karena sudah ada dari pemerintah. Jadi mereka cuma bayar uang bulanannya mereka sendiri kayak gitu, biaya hidup mereka aja. Jadi kalau kayak kita di Indonesia itu biaya kuliah semester 5 juta, belum lagi uang bulanan kita yang anak kos di luar kan, itu kayaknya di Turki tuh pemerintahnya mungkin sangat mendukung fasilitas pendidikan bagi seluruh masyarakatnya kayak gitu. Nah, terus apa saja manfaat yang kita dapatkan dari Turki Busleri ini? Nah, pastinya teman-teman mungkin nggak asing lagi ya, karena beasiswa Turki Busleri itu merupakan salah satu beasiswa yang fully funded, ya kan? Fully funded, jadi semuanya ditanggung kayak gitu.
mulai dari rumah ataupun asrama tempat tinggal kita selama di Turki, dari awal datang sampai kita pulang. Terus kursus bahasa Turki selama setahun. Jadi nanti bagi kalian yang belum bisa bahasa Turki, nggak usah minder, karena nanti kita mulai startnya dari nol juga, sama-sama kuliah pakai bahasa Turki. Tapi ada beberapa kampus yang dia pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi nanti tergantung kalian keterimanya di mana, dan tergantung bagi kalian yang S2 atau S3 nih, tergantung nanti dosen pembimbing kalian itu nerima nggak kalian tuh nanti pakai bahasa Inggris ketika menulis tesis kayak gitu. Kemudian manfaat yang kita terima dari beasiswa Turki ini ada tiket pesawat pulang pergi mulai dari awal datang dan juga pulang nanti. Cuman bedanya kalau beasiswa TDV yang beasiswa dari Kementerian Agama Turki, itu biasanya TDV itu beasiswa untuk anak S1 jurusan ilahiyat atau keagamaan. Nah, itu mereka tiap tahun dapat uang tiket pulang perginya mereka setiap tahun kayak gitu. Kalau YTB kan cuma sekali doang kayak gitu. Terus pastinya stipend bulanan itu kayak uang bulanan kita selama di sini. Termasuk itu uang buku, uang jajan, dan uang segala macam. Terus asuransi kesehatan juga kita sudah ditanggung, dan juga program akademik dan kultur Turki itu semisal di sini kita nggak hanya kuliah, jadi YTB itu juga ngasih kita program kayak program akademik, salah satunya ada simposium, seminar. Jadi itu seminarnya setiap tahun atau setiap periode biasanya tuh ganti-ganti. Misalnya ada yang di Ankara, ada di Istanbul, ada di Sakarya, ada di Izmir, ada di Konya. Jadi itu kayak setiap anak YTB bisa gabung kayak gitu. Terus juga kita dapat kayak kursus gitu. Misalnya kayak yang udah saya ikuti, ada kursus filografi. Terus ada juga filografi itu kayak seni apa ya? Seni pada zaman Osmanlı. Terus juga ada seni melukis di atas minyak, itu juga salah satu seni melukis di zaman Osmanlı. Nah, itu kita juga dapat kursusnya di sana. Terus banyak lagi deh pokoknya. Ada kursus apa lagi? Saking banyaknya nggak tahu juga, lupa. Pokoknya tuh ada termasuk filografi, melukis di atas minyak, terus cara membuat bingkai juga tuh kita banyak diajarin di sini, dan itu gratis buat anak YTB. Terus kemudian kita bahas dan kita bedah nih satu-satu. Kalau tempat tinggal nih, kan kita disediain asrama sama rumah. Nah, jadi ketika saya nyampe di sini tuh karena saya dapat di itunya tulisannya itu tinggalnya di asrama. Karena kan baru pertama kali, dan biasanya teman-teman YTB yang masih di Indonesia dan baru pertama kali itu dapatnya asrama. Kecuali ada teman-teman yang dia itu udah datang ke Turki duluan, terus daftar beasiswa YTB dan keterima, jadi kan otomatis dia sebelum keterima ITB dia tinggalnya di rumah atau di apart. Nah, jadi dia boleh minta ke pihak beasiswa tinggal di apart. Cuman yang boleh tinggal di rumah atau di apart itu mahasiswa S2 dan S3. Tapi anak mahasiswa S1 boleh tinggal di apart tapi tidak diberikan biaya rumah kayak gitu. Tapi kalau mahasiswa S2 S3 diberikan uang tambahan rumah. Semisal kalau buat S2 nih, uang bulanannya 1.100, tapi dapat tambahan uang rumahnya 750 lira. Jadi itu total sekitar 1.950 lira. Kalau anak S1, dia tidak dapat uang rumah, cuman uang bulanan sekitar 800 lira. Nah, itu enaknya kalau jadi anak S2 S3. Kemudian tadi kursus bahasa ya. Nah, kursus bahasa kalau di Turki itu level bahasa mulai dari level termudah itu dari A1 sampai C1. Nah, tapi di sini kenapa saya tulis ada C2? Karena bagi mahasiswa YTB itu kita kayak wajib ikuti program level bahasa Turki, karena kita kan mahasiswa internasional. Jadi kita karena nanti mau masuk perkuliahan, gimana cara menulis tesis, nah itu masuknya ke Turki akademik. Jadi nanti mulai dari level A1 sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan belajarnya sampai 5 level ini
tuh kita diajarin dalam setahun. Nah, jadi nanti teman-teman nggak perlu takut jika kalian belum bisa bahasa Turki, karena saya sendiri juga kemarin nggak bisa bahasa Turki, cuman bermodalkan bahasa Inggris doang. Sebentar, tadi ada yang ketolak, kesian. Ya, kita lanjut ya. Terus ke kursus bahasa Turki itu karena nantinya teman-teman kemungkinan besar ya bakal pakai bahasa Turki. Tapi kembali lagi nanti lihat jurusannya. Misalnya nih kayak jurusan yang banyak bahasa Inggrisnya itu kayak komunikasi, ekonomi, perdagangan, atau hubungan internasional kayak gitu. Tapi kalau di jurusan lain, kemungkinannya pakai bahasa Turki. Tapi kalau untuk S2 dan S3, untuk ketika menulis tesisnya itu, bisa nego ke danashman, ke dosen pembimbingnya masing-masing kayak gitu. Boleh nggak pakai bahasa Inggris. Tapi kalau saya sendiri, karena saya jurusan ilahiyat, jurusan tafsir, jadi dosen pembimbingnya itu cuman kasih bahasa Turki atau bahasa Arab. Tapi kalau ada temen yang jurusan Islamic Studies, dia itu bisa pakai bahasa Inggris, bahasa Turki atau bahasa Inggris kayak gitu. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tiket pesawat. Nah, itu udah teman-teman mungkin sudah paham. Terus kalau stipend bulanan. Nah, jadi sejak 2022 ini, bulan Januari ini, YTB ngeluarin informasi secara resmi kepada mahasiswa YTB bahwa stipend kita bakal dinaikin. Jadi yang tadinya terakhir kali itu sejak Desember 2021, teman-teman yang S1 dapatnya 800 lira per bulan, yang untuk S2 1.100 lira per bulan, dan S3-nya 1.400. Sekarang menjadi yang S1 jadi 1.000, S2 jadi 1.400, dan juga S3 jadi 1.800. Dan teman-teman mungkin pada tahu ya informasi tentang inflasi di Turki, jadi lira tuh sangat jatuh harganya kayak gitu. Yang tadinya di 2018 itu sekitar 3.000 apa 2.500, dan ketika saya datang itu 1 lira harganya 2.000 atau 1.800 kayak gitu. Hingga sekarang saya masih 6 bulan di Turki, harganya udah 1.000-an aja kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau mau ada yang mau titip sesuatu dari sini tuh termasuk murah karena harga lira lagi murah kayak gitu. Nah, sebentar sebelum ke persyaratan, tadi yang kelima asuransi kesehatan. Nah, kalau asuransi kesehatan itu teman-teman semisal sakit tuh di sini, tuh mereka udah tahu karena nanti di TJ Kimlik kita atau di kartu tanda pengenal kita, itu kita udah ketahuan data kita tuh ternyata anak beasiswa, jadi kita nggak perlu bayar kayak gitu. Kayak kemarin tuh saya juga pernah ke rumah sakit karena pertama kali ngerasain musim dingin ya, yang sampai 1 atau -1 derajat itu, saya flu kayak gitu, flu batuk. Flu doang nggak batuk karena saking dinginnya. Jadi di situ saya ke rumah sakit tidak diminta bayaran sepeser pun. Gitu. Terus kalau program akademik tadi dan seni Turki itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada banyak banget seni di Turki. Bahkan ada juga tuh kayak kalian mungkin tahu gitar khas Turki yang kecil modelnya. Nah, itu juga ada kursusnya dari YTB. Kalau kalian pengen coba, ikut aja. Gratis. Terus, nah kita masuk ke persyaratan berkas YTB. Nah, pastinya teman-teman mungkin tadi banyak yang bingung ya persyaratannya apa aja karena belum tahu ya. Ini mungkin ini yang persyaratan yang sudah insya Allah harus diupload. Lupa. Di sini saya lupa kalau untuk mahasiswa S2 dan S3 harus nyertain proposal tesis ya teman-teman. Di sini saya ngebuat. Coba saya masukin.
Nah, jadi mulai dari KTP atau paspor. Jadi nanti teman-teman kalau udah punya paspor, nanti yang diupload paspor aja. Tapi kalau belum punya paspor, berarti yang diupload KTP-nya kayak gitu ya. Terus nanti kalau kemarin saya tuh sebenarnya udah punya paspor, cuman karena kayaknya pakai KTP aja gitu, kayak lebih seretnya saya ngupload KTP. Jadi KTP-nya saya terjemah sendiri kayak gitu ke dalam bahasa Inggris. Setelah itu nilai ijazah ya nilai ijazah atau surat keterangan lulus. Jadi itu teman-teman kalau yang masih SMA bisa pakai raport atau iya, bisa pakai raport dari semester 1 sampai semester 5. Itu diupload dan diterjemahin ke bahasa Inggris. Kalau yang mau daftar S2 dan S3 berarti pakai ijazah dan transkrip nilai kayak gitu. Nah, dan harus ditranslate ke bahasa Inggris karena kan siapa hojanya bukan mereka tuh nggak tahu bahasa Indonesia, jadi kan kita harus translate minimal ke bahasa Inggris kayak gitu. Kalau bahasa Inggris kan mereka tahu kayak gitu. Jadi ijazah atau sertifikat pendidikan kita jenjang terakhir itu harus diterjemah ke bahasa Inggris. Nah, kalau saya kemarin kan terjemah yang tersumpah, terjemah bahasa Inggris. Jadi bukan sertifikat. Ijazah S1 dan transkrip nilainya terjemah tersumpah. Nah, itu harus tersumpah karena nanti ketika nanti kita sudah lulus, kita harus ngecap ijazah yang udah ditranslate itu ke Kementerian Luar Negeri karena kita kan mau dibawa atau disetarain di luar negeri. Jadi harus ada cap dari Kementerian Luar Negeri kita. Tapi kalau untuk yang SMA-nya yang punya saya itu saya terjemah sendiri karena keterbatasan dana juga, jadi saya terjemahin bahasa Inggris sendiri. Nah, sedangkan kalau teman-teman yang mau daftar S1 berarti nanti terjemahnya ijazah SMP dan SMA kayak gitu. Kalau teman-teman yang mau daftar S2 berarti ijazah SMA dan S1 kayak gitu. Gitu juga yang S3 berarti yang diterjemah ijazah S1 dan S2 kayak gitu. Sama transkrip nilai atau raport. Nah, itu tadi kalau untuk teman-teman yang mau daftar S1. Nah, selanjutnya juga ada sertifikat karena nanti di akun YTB itu dia bakal minta bukan bakal minta, cuman di situ ada kolom sertifikat penghargaan, sertifikat magang, sertifikat volunteer kayak gitu. Nah, kalau bisa teman-teman tuh diisi kayak gitu, jangan sampai kosong supaya teman-teman tuh kayak ya berarti selama kita sekolah ataupun kuliah itu punya kegiatan apa aja. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan mereka teman-teman tuh bisa pantas menjadi awardee kayak gitu. Terus juga CV pastinya CV itu diminta ya teman-teman. Terus pas foto itu kalau bisa yang formal atau biometrik kayak gitu. Biometrik itu biasanya nanti dipakai untuk buat visa kayak gitu. Buat visa terus surat rekomendasi. Nah, terus ini surat rekomendasi penting ya teman-teman. Kalau semisal saya nih surat rekomendasi. Saya mau daftar S2, jadi saya minta surat rekomendasi ke dosen pembimbing skripsi saya ketika di S1. Terus juga saya minta surat rekomendasi ke kaprodi saya. Kaprodi di kenapa tidak diizinkan? Diizinkan. Sebentar ya teman-teman. Nah, jadi surat rekomendasi itu saya minta dari Kaprodi, Kepala Prodi jurusan tafsir, dan juga satu lagi dari dosen pembina rumah tahfidz saya. Kemarin saya pernah ngajar di rumah tahfidz beliau. Teman-teman yang baru masuk ketolak, maaf ya gimana dong supaya nggak ketolak?
Udah penuh itu. Oh iya, ada penuh. Tadi Komiknya ada yang 100. tertolak. Maaf ya yang tertolak. Oh iya, sebentar. Nah ini, tamam. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau minta surat rekomendasi, boleh ke siapa aja. Nah, tapi pengalaman nih, ada teman yang minta surat rekomendasi ke wali kotanya. Nah, dia nggak lulus. Terus, ada juga teman saya yang mau daftar S3, dia minta surat rekomendasi kepada salah satu pimpinan organisasi atau ormas di Indonesia. Nah, itu juga nggak keterima. Jadi, teman-teman mungkin nanti mungkin mana tahu nih teman-teman banyak mungkin bingung apakah surat rekomendasi itu harus diminta dari orang yang punya jabatan gitu. Enggak harus kayak gitu. Karena saya sendiri udah lihat teman-teman yang minta surat rekomendasi dari orang yang punya jabatan itu enggak menjamin dia lulus kayak gitu. Malah mungkin saya sendiri yang oh ya karena saya juga dapat informasi dari cutting kalau minta surat rekomendasi itu dari orang yang dekat sama kita, bukan orang yang punya jabatan tinggi kayak gitu. Jadi kan semisal nanti pihak YTB tanya ke salah satu orang yang merekomendasikan kita, jadi itu kayak nggak ketipu-tipu gitu atau bohongan gitu. Karena kan orang itu emang udah kenal dekat sama kita kayak gitu. Pastikan orangnya tersebut kenal dekat sama kita dan kalau bisa juga punya jabatan kayak gitu. Semisal kalau untuk yang yang mau daftar S1 nih misalnya teman-teman di SMA, kalian bisa minta kepala sekolah juga boleh atau guru yang dekat dengan kalian. Tapi kalau bisa yang punya jabatan juga, semisal itu WKM atau kepala sekolah juga boleh kayak gitu. Tapi sebisa mungkin mintalah surat rekomendasi kepada orang yang dekat sama kalian kayak gitu. Terus juga motivation letter itu esai tentang diri kita. Nah itu isinya kalau kemarin saya tulisnya itu cuman karena dia minta tentang esai diri kita ya udah kita jelasin aja tentang diri kita di situ. Jadi oh ya teman-teman sebelumnya nanti ada sesi tanya jawab ya. Jadi nanti mungkin di sini banyak di kotak pesannya banyak pertanyaan tapi nanti saya jawabnya di sesi pertanyaan. Kalau ini kita lanjutin ininya dulu. Oke. Terus kalau motivation letter itu kemarin saya jelasinnya mulai dari start saya di SMA karena saya kan mau melanjutkan ke jenjang S2 nih. Jadi saya berceritanya mulai dari ketika saya SMA. Dimana ketika SMA saya itu mengikuti lomba Fahmil Quran. Terus saya lanjutin di perkuliahan. Saya tetap lanjut ikuti perlombaan Fahmil Quran. Bla 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 seperti itu. Itu kan salah satu kegiatan nih, kegiatan yang saya ikuti sejak saya SMA sampai saya kuliah. Terus juga ketika di S1 kegiatannya saya ini kayak gitu. Misalnya saya pernah jadi volunteer atau relawan mahasiswa. Nah, itu kalian jelasin kegiatan relawannya tuh ngapain aja. Terus kalian ikut lomba apa? Terus misalnya kalian pernah ikut gabung organisasi misalnya tuh di organisasi tuh kalian ngapain aja kayak gitu. Tuh dijelasin aja di situ kalau mau buat motivation letter karena kan di situ esainya kayak menceritakan tentang diri kita. Nah, kalau bisa semua kegiatan yang aktif kalian lakukan selama di jenjang pendidikan kalian, misalnya di S1 ataupun teman-teman yang mau daftar S1 di SMA tuh kalian tulis aja kayak gitu. Baru nanti di akhirnya sebagai penutupnya tuh kalian jelasin kenapa kalian mau ikut beasiswa Turki ini. Dan apa namanya? Kontribusi yang akan kalian lakukan ketika kalian menerima beasiswa ini.
Nah, jadi itu saya masukin karena pertanyaan itu juga ternyata bukan. Karena pertanyaan itu masuk di interview ketika saya interview. Jadi karena kan sebelumnya itu saya buat motivation letter untuk beasiswa biasa aja. Tapi karena ini saya lihat beasiswanya tuh beasiswa luar negeri, jadi saya banyak searching tuh, banyak cari referensi cara buat LOI di internet. Nah, ternyata tuh kalau untuk S2 dan S3 tuh kalau bisa kita jelasin juga nanti kontribusi yang akan kita lakukan. Kan masih rencana nih. Nah, plan kita tuh kita jelasin aja di situ. Kayak gitu. Jadi mereka bisa lihat oh ternyata kita kita termasuk orang yang punya planning jangka panjang kayak gitu. Terus selanjutnya sertifikat TOEFL ya. Nah, ini teman-teman mungkin banyak yang tanya, harus nggak sih pakai sertifikat TOEFL? Nah, kalau saya kemarin saya masukin, tapi tidak mencapai skor TOEFL yang diminta oleh kayak LPDP. Nah, kalau LPDP kan standarnya 550 skornya. Nah, kalau saya kemarin nggak nyampe segitu, tapi tetap saya masukin. Karena saya punya skor TOEFL kemarin. Tapi kalau teman-teman nggak punya, itu nggak jadi masalah. Teman-teman saya juga ada beberapa yang nggak pakai skor TOEFL dan dia lulus beasiswa YTB. Kayak gitu. Tapi kalau ada, itu masukin aja kayak gitu. Nggak masalah mau skornya nyampe 550 apa enggak, itu nggak masalah. Kalau ada, masukin. Kalau nggak ada, nggak masalah. Dan nggak wajib kayak gitu. Terus kalau ada sertifikat bahasa Arab juga tuh boleh dimasukin. Oke, pokoknya tuh sertifikat bahasa kalian kalau ada tuh masukin aja. Atau teman-teman yang udah pernah belajar bahasa Turki, udah sampai level apa gitu dan ada sertifikatnya, boleh dimasukin aja kayak gitu. Terus selanjutnya untuk yang S2 dan S3 ya ini tadi wajib menyertakan proposal tesis kayak gitu. Terus yang terakhir ngisi formulir online YTB. Nah, itu sama aja ya itu. Lupa. Jadi pokoknya sebagian besar ini persyaratan berkasnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh ditanya. Nah, terus ini dia tahapan pendaftaran beasiswa YTB. Nah, teman-teman, dari sejak 2019 atau 18 itu biasanya YTB itu buka pendaftaran seleksi berkas atau administrasi. Itu dari 10 Januari sampai 20 Februari. Nah, 2019 itu dari 10 Januari sampai 20 Februari, sama di tahun saya juga dari 2020 dan 2021 kemarin juga sama di tanggal 10 Januari sampai 20 Februari. Terus setelah itu seleksi administrasi, seleksi berkasnya itu dari Maret sampai Juni. Nah, tapi kalau di masa COVID, di masanya saya itu kita sampai bulan Agustus baru dikirimin email buat lanjut ke tahap interview kayak gitu. Jadi karena di Turki sendiri kemarin 2021 sudah mendingan COVID-nya, makanya mereka mempercepat ini proses pendaftaran beasiswanya. Nah, tapi kalau di zaman saya, zaman 2020 tuh kita 6 bulan lamanya menunggu email dari doi kayak gitu. Email dari YTB itu bulan Agustus dan tiba-tiba dapat email suruh interview. Nah, 2 hari di email tanggal 23, tanggal 25 udah langsung interview kayak gitu. Jadi kayak perasaan kaget atau gimana gitu. Cuman 2 hari juga waktunya. Tapi alhamdulillahnya kita yang di zaman COVID tahun 2020 dan 2021 itu kita interviewnya di online. Jadi nggak di kedubes yang di Jakarta, karena kan kalau di tahun 2019 dan sebelumnya itu wawancaranya di kedubes. Nah, tapi kalau di tahun COVID itu kita online kayak gitu. Terus tahapan-tahapannya nih. Jadi interviewnya sampai dari bulan Juli sampai Agustus. Nah, September itu biasanya udah langsung pengumuman siapa yang keterima awarding-nya, siapa yang keterima. Terus mulai deh kita setelah itu nalet tiket
berangkatnya kapan, tapi karena belajar kursus bahasa Turki itu kan biasa dimulai dari Oktober. Jadi teman-teman tuh ya udah biasanya banyak yang udah nalep di bulan September karena jawaban dari YTB itu nggak cepet kayak gitu. Saya sendiri aja kemarin nalep nalep itu kayak buat permintaan mau berangkat tanggal segini. Ternyata 2 minggu kemudian baru di ACC kayak gitu. Jadi kelamaan di Jakartanya kemarin. Nunggu sampai 2 minggu juga karena YTB lama jawabnya. Terus ini ada langkah-langkah pendaftaran. Tapi sama aja sih kayak yang saya jelasin tadi. Yang pertama, kita bisa mulai dari niat yang baik dan tujuan yang baik ketika mendaftar beasiswa kayak gitu kan. Ya sama sih, tapi insya Allah kebanyakan dari kita dan semua dari kita yang pengen daftar beasiswa itu punya niat yang baik dan tujuan yang baik pula ya kan. Terus registrasi akun di situs resmi YTB. Nah, tadi di grup udah saya kasih ya, itu akun resminya YTB. Jadi nanti kalian bisa ubah kok. Kalau ada yang bahasa Turki itu, ada yang bahasa Turki, kalian bisa ubah ke bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia kayaknya bisa. Terus kalian scan semua berkas yang telah dipersiapkan. Jadi kalau bisa tuh kalian udah punya akun dulu. Jadi nanti kalian udah buka tuh akun, terus lihat tuh berkas yang mau diupload apa aja tuh, mereka minta apa aja. Nah, itu kalian persiapkan. Nah, habis itu di-scan, habis itu di-upload berkas yang udah kalian scan. Habis itu teliti deh. Pas mau ngupload nih teliti, misalnya kalian bingung, ya udah tanya aja nih. Terus kalau bingung ini sertifikatnya untuk volunteer kah, buat kegiatan organisasi kah, buat magang kah tuh, kalau misalnya kalian bingung tuh boleh tanya kayak gitu. Terus jangan lupa juga deadline dan tanggal pendaftarannya, jangan sampai kalian ketinggalan. Pokoknya ingat aja tanggal 20 Februari itu, bulan Februari itu udah banyak yang daftar pasti. Karena kemarin saya sendiri itu upload seluruh berkas itu di tanggal 18 Februari. Jadi jangan sampai kalian nge-uploadnya itu, bukan upload, cuman kayak nge-submitnya itu di tanggal 20 Februarinya. Karena itu nanti kemungkinan besar servernya bakal nge-lag atau bakal ngedown gitu. Karena bakal banyak yang bakal upload atau submit berkas beasiswa di tanggal segitu. Jadi saran saya nanti ketika teman-teman mau daftar itu H-2 atau H-3 sebelum penutupan itu harus udah submit kayak gitu. Pastikan berulang-ulang dan teliti ketika sebelum submit kayak gitu supaya tidak ada yang miss kayak gitu. Jadi istilahnya biar perfect gitulah. Kayak gitu. Teman-teman. Nah, terkait berapa award di YTB yang diterima setiap tahunnya, nah, sepengetahuan saya dan dari teman-teman juga, dari tiap angkatan bilang juga kan, bahwa pendaftaran beasiswa Turki sendiri itu lebih dari 100.000 orang pendaftar setiap tahunnya, karena dari seluruh negeri, bukan seluruh negeri, cuman beasiswa Turki ini pokoknya untuk mahasiswa internasional, jadi nggak hanya dari Indonesia, bahkan teman-teman yang mungkin udah nggak add Instagram saya itu, bahkan teman-teman dari Afrika juga ada, Asia juga ada, bahkan saya juga punya teman Tomer itu dari Inggris, jadi mereka dari Eropa juga ada yang kuliah, ada yang dapat beasiswa YTB juga. Terus tapi kalau dari Amerika saya belum kenal dari benua Amerika, pokoknya itu karena mahasiswa internasional. Terus pendaftar dari beasiswa itu, pendaftar beasiswa dari Indonesia biasanya lebih dari 10.000 pendaftar. Karena di tahunnya saya sendiri kemarin yang daftar itu sekitar 12.000. Tapi yang keterima di tahun 2020 itu cuma 35 awardee. Nah, alhamdulillah saya termasuk orang-orang yang pilihan. Dan atas doa orang-orang di sekitar saya juga. Nah,
Cuman kenapa di tahun saya itu tahun 2020, tahun angkatan COVID itu sedikit sekali, karena mungkin YTB sendiri juga bingung pengen buka atau enggak gitu. Buka pendaftaran beasiswa atau enggak gitu. Karena di tahun 2020 tuh di Indonesia sendiri kayak LPDP tuh nggak buka, atau beasiswa magister lanjut dokter tuh juga nggak buka kayak gitu. Pokoknya banyak beasiswa ataupun PNS juga nggak buka kayak gitu di tahun 2020. Makanya di situ saya juga agak sedikit ngedown karena beasiswa di Indonesia sendiri nggak buka, malah beasiswa luar negeri yang banyak masih buka kayak gitu. Terus tiap tahunnya itu awardnya meningkat, dan katanya juga YTB bilang bahwa tahun 2002 ini award di YTB bakal ditambahin kayak gitu. Nah, buat informasi teman-teman bahwa di tahun 2021 itu YTB dan ISDB ada juga itu beasiswa dari apa ya? Beasiswa dari Kementerian Turki juga, bagian pengembangan research gitu. Nah, jadi biasanya tuh YTB sama ISDB sendiri-sendiri beasiswanya. Cuman mungkin karena YTB juga mungkin kehabisan dana nih, jadi mereka kayak kayak gabung beasiswa YTB plus ISDB kayak gitu. Jadi makanya award di tahun 2021 kemarin itu termasuk banyak karena YTB dan ISDB yang berangkat ke Turki itu banyak banget. Gitu. Jadi ya begitulah. Yang penting beasiswanya fully funded. Ah ya, nih salah satu foto-foto kegiatan. Nah, karena kan ada nih beberapa temen yang tanya kegiatannya apa aja. Nah, kalau yang mulai dari kiri atas tuh rame-rame yang megang sekop tuh dari asrama. Jadi kita tuh apa namanya? Karena ini udah mulai masuk musim winter ya, tuh kita nanam pohon untuk winter. Terus sebelahnya itu ada tomer, teman-teman tomer itu teman-teman dari luar negeri juga nih, nggak ada yang Turki kecuali hojanya, kecuali guru-gurunya yang Turki, karena kita mahasiswa internasional semua yang lagi belajar bahasa Turki. Terus sebelahnya itu lagi di Turki yang belakangnya ada trampolin. Kak, maaf, slide-nya belum diganti. Oh ya Kak, Iya, ini nggak kelihatan? belum, Kak. Oh iya Kak, Belum, Dai. ayo, pardon. Oke, udah, Kak. Makasih. Sebentar. Iya, sama-sama sebentar. Terus di situ, nah nih udah kelihatan belum ya? Terus di bawah Udah, tuh, Kak. ini kegiatan di kampus saya. Yang ini di sini di depan sih ini guru-gurunya semua ya, guru-gurunya. Kemarin ada seminar tafsir gitu. Terus sebelahnya itu saya dapat jalan-jalan gratis dari asrama karena mungkin saya aktif mengikuti kegiatan di asrama kayak gitu. Jadi saya dapat gratis jalan-jalan ke Istanbul kemarin. Nah, sebelahnya itu ada kan kayak batik, baju-baju adat Indonesia. Nah, tuh kemarin kita setiap provinsi mahasiswa Indonesia atau pelajar Indonesia yang di Turki itu biasanya tiap tahunnya itu buat acara Muhtesyem Indonesia atau Wonderful Indonesia kayak gitu. Jadi kita tuh kayak nampilin nari, nampilin semua-semualah seni dan budayanya Indonesia kayak gitu. Kemarin kita juga ngenalin makanan Indonesia, di situ juga ada kayak gitu. Ya teman-teman. Terus udah sampai sini aja mungkin ya. Supaya nanti tanya jawabnya lebih panjang, soalnya udah jam 4 juga. Nih teman-teman, saya kembalikan kepada moderator. Oh ya teman-teman, santai aja ya, nggak usah terlalu tegang. Kalau mau tanya nggak apa-apa, tanya aja. Baik,
Baik, kepada peserta yang lainnya harap suara di-mute-kan ya. Nah, di sini saya akan memilih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya lewat chat. Ya. Ini Kak, Atau yang di kota pesan sistemnya itu dibacain satu persatu nggak Kak? Atau gimana? enggak, yang beberapa aja sih Kak, soalnya kan banyak nih. Oh iya, mana Sesuai tahu waktu juga aja. mana tahu kan juga pertanyaannya sama ya, jadi bisa mencakup semua. Benar Kak. Ini kita tanya jawabnya sampai jam 20.45 ya Kak. Dan iya, boleh. tanya langsung jawab gitu aja ya Kak sistemnya ya. Siap. Siap Kak, siap. Ya, Kak. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu dalam persyaratan kan ada surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu untuk yang S2 bisa lebih dari satu. Iya. Nah, Selain dari ya itu. benar. Lupa. Iya. Sebentar. Gimana slide-nya? Pertanyaan, surat rekomendasinya itu Kak mungkin lebih baik lebih dari satu atau ada batasannya gitu. Nah, iya. Surat rekomendasi itu minimal 2 di situ. Tapi jangan satu. Di situ tulisannya ada minimal 2. Cuman kalau bisa lebih bagus kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi kemarin masukinnya ada 3 kayak gitu. Tiga surat rekomendasi. Jadi lebih baik, maksudnya minimalnya 2 kayak gitu. Pokoknya minimalnya 2 surat rekomendasi, lebih dari 2 boleh kayak gitu. Oh ya, ini dirangkap aja ya pertanyaannya. Sama sih. Untuk skor IELTS sama TOEFL, itu bagaimana Kak? Apakah ada batasannya juga? Kalau itu tadi mungkin kelewat denger ya. Sudah dibahas ya. Nah itu nggak ada batasan, bahkan mereka tuh nggak wajibin, tapi kalau punya masukin aja gitu. Kayak tadi saya bilang saya tuh nggak nyampe batasan 550 standarnya LPDP. Jadi yang saya bilang itu kan standar LPDP tadi. Itu pun 550. Nah itu saya nggak nyampe, tapi tetap saya masukin. Jadi Tapi kalau punya, ada, masukin masukkan aja. aja ya Kak, mau jadi poin lebih gitu ya kan Kak? Iya, benar kayak gitu. Tapi kalau nggak ada skor TOEFL nggak apa-apa, nggak wajib, nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Eh, berkas yang paling krusial buat lolos beasiswa itu apa aja Kak? Kayaknya Apa? semua ini ya Kak, penting gitu ya Iya, berkasnya. berkas yang paling krusial itu biasanya kalau nggak motivation letter, CV, surat rekomendasi, sama proposal tesis. Kayak gitu. Itu yang mungkin penting. Sama sertifikat-sertifikat kegiatan. Oke, Sertifikat kegiatan. baik. Jadi intinya semua penting ya Kak? Tapi pokoknya kalau bisa teman-teman tuh masukin sertifikat kegiatan teman-teman kayak gitu, kayak volunteer kayak gitu-gitu. Karena teman saya kemarin juga pernah bilang nih, ketika wawancara dia angkatan 2016. Jadi ketika wawancara tuh kan mereka banyak banget ya yang punya sertifikat, pinter-pinter kayak gitu. Tapi mereka pinternya cuma di akademik kayak gitu. Tapi ketika yang di sosial, kegiatan sosial gitu mereka cuma satu gitu. Jadi malah mereka yang dia itu nggak keterima kayak gitu. Mungkin dia cuma unggulnya di akademik, tapi nggak tahu lah ya kita YTB tuh lihatnya dari mana. Cuman ya kalau bisa kalian juga banyakin sertifikat kegiatan sosialnya kalian. Entah ikut remaja masjid juga nggak apa-apa, ikut kegiatan relawan, ikut organisasi. Nah itu juga kalau bisa sih seimbang, jangan kayak akademiknya terlalu tinggi tapi malah ntar takutnya nggak lulus kayak teman saya cerita itu.
Berarti kegiatan sosialnya juga dibutuhkan gitu ya Kak, supaya Iya, itu termasuk salah pertimbangan satu, juga ya, iya, benar. pertimbangan dari pihak ETB-nya sana ya Kak. Mhm, gitu. Oke, Kak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak bikin paspornya setelah lulus tahap registrasi atau sebelum paspor, Kak? Buat Soal paspor, oh, kalau saya pribadi kemarin kan udah punya paspor, tapi Hmm. kalau semisal kalian nanti, semisal nih, nggak lulus, tapi kalian nggak udah buat paspor di luar kayak gitu, itu nggak masalah. Atau misalnya kalian eh, lulus tapi belum buat paspor, nah itu langsung buat paspor berarti. Dan Hmm. sejak COVID melanda kan buat paspor agak agak susah gimana gitu. Karena kemarin di angkatan saya ada teman yang belum buat paspor, dia ngantri terus nggak boleh ke bandara, nggak boleh ke imigrasi gitu. Gitu-gitulah dramanya. Tapi kalau bisa paspornya supaya jelas ketika lulus aja baru buat sih. Kalau mau buat paspor. Eh, Kayak ke gitu. pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Mhm. Terus dulu Kakak pas wawancara pakai bahasa Inggris atau pakai penerjemah, Kak? Apa? Oh, ini lebih ke pribadi mungkin nanya ya, Kak. Apa-apa? Dia lebih nanya ke pribadi Kakak. Kakak itu waktu wawancara dulu pakai bahasa Inggris atau pakai penerjemah gitu, Kak? Pakai bahasa Inggris karena punya Hmm. waktu 2 hari buat latihan kemarin. Tapi katanya Kak, kalau pakai penerjemah ada yang lolos juga kan Kak? Bisa Ada, juga kan? ada benar. Ada yang pakai penerjemah juga ada yang lolos karena itu tadi kayak yang saya bilang karena start kita di Turki itu mulainya dari bahasa Turki nggak ada kayak bahasa Inggris kecuali dia ambil jurusan yang ada bahasa Inggrisnya kayak gitu. Jadi penerjemahnya itu mungkin Kak bisa jelaskan kalau pakai penerjemah tuh penerjemahnya di mana gitu Kak. Oh, Tapi kalau semuanya itu mereka dari pihak ETB-nya interview kita pakai bahasa Inggris kan Kak? iya, kalau di Indonesia. Nah, tapi ada nih beberapa teman yang dia ditanya karena mungkin si si interviewernya udah baca data kita, kita bisa bahasa Arab. Nah, kemungkinan dia bisa tanya pakai bahasa Arab juga. Kalau kita di situ nyantumin skor bahasa Arab kita ya gitu. Hmm. Jadi, tapi kalau kebanyakan pakai bahasa Inggris. Kalau untuk Indonesia, kayak gitu. Gitu, Kak. Oke, lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Oh iya Kak, untuk semua sertifikat, semua file itu wajib nggak ditranslate ke Oh, penerjemah tersumpah? kalau untuk yang ditransit ke penerjemah tersumpah itu cuman ijazah sama transkrip nilai. Itu aja. Hmm. Misalnya kalau saya mau daftar S2, yang diterjemah tersumpah itu ijazah S1 aja. Nah, kalau ijazah SMA tuh kan kalau bisa di-upload juga. Karena beberapa temen kemarin yang nggak lulus itu mereka cuman upload satu jenjang pendidikan terakhir. Nah, kalau kemarin saya uploadnya 2 atau 3 jenjang pendidikan terakhir gitu. Jadi mereka juga bisa lihat kayak, oh ini punya peningkatan atau oh ternyata nilainya bagus juga nih ketika di SMP atau SMA kayak gitu. Jadi buat kayak bahan perbandingan mereka. Tapi kalau yang di jenjang keduanya itu saya nggak diterjemah tersumpah karena keterbatasan biaya juga. Terus tapi kan bisa ya di internet kan banyak ya zaman sekarang. Jadi tuh saya nerjemahin sendiri rata-rata dan belajar Hmm. sendiri kayak gitu. Berarti bisa ya Kak nerjemahin sendiri gitu. Bisa. Nah, kayak misalnya nih ada yang tanya KTP diterjemah tuh bisa. Lihat aja formatnya gitu. Berarti semua file wajib diterjemahkan. Tapi kalau yang pakai terjemah tersumpah itu hanya transkrip dan transkrip nilai dan ijazah tadi ya Kak? Iya, kalau yang untuk S1 berarti nilai rapot 5 semester itu yang diterjemah. Tersumpah. Tapi semuanya Mm-mm. wajib kan ditranslate Kak? Iya, benar. Oke, begitu ya teman-teman.
Mhm. Atau ini saya jawabin aja yang di kota. Iya, lowbat. Bentar ya, Kak. Oke, Kak. Kayaknya harus Ya. Bentar ya teman-teman, materinya lagi mau dasar. Oke, kita tanya jawabnya ini sampai jam 24.45 ya teman-teman. Jadi banyak waktunya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang kayak detail gitu, tanyakan aja teman-teman. Insya Allah dibacakan semua kok. Tapi kalau yang sama itu nanti akan saya gabungkan jadi satu pertanyaan gitu. Dan insya Allah juga file PowerPoint-nya dan rekaman Google Meet kita ini akan di-share di grup nanti. bideki Kak. Soalnya laptopnya lowbat guys, jadi mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, Kak. Tamam. Atau bacain satu persatu kali ya? Ya, Kak. Ini, Kak. Untuk pertanyaan di LOI S2 mengenai proposal tesis, penelitian yang diangkat harus di negara Turki atau boleh ambil topik penelitian yang ada di Indo, Kak? Kalau buat proposal tesis itu kemarin saya bukan ngangkat tema yang di Turki, cuman saya pakai referensi dari Turki. Tapi kalau teman-teman mau angkat apa penelitian atau pembahasan dari Turki juga boleh, atau yang di Indo juga boleh, kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi kemarin masukin teorinya salah satu profesor yang ada di Istanbul University kemarin saya ambil pas di proposal tesis. Jadi tuh kayak trik kita lah, maksudnya tips trik kita gimana supaya nanti proposal tesis kita itu kayak bisa meyakinkan dia kayak gitu. Nah, padahal saya cuma baca-baca aja sih, baca-baca dari jurnal-jurnalnya si Profesor Kemal Abdullah namanya kalau nggak salah. Nah, jadi saya pakai teori sosialnya dia buat dimasukin di proposal tesis saya kayak gitu. Nah, pas di interview juga dia tanya gitu. Sebenarnya dia nggak tanya tesis saya, cuman dia bilang, kamu kenal sama Profesor Abdullah Karim, kata gitu. Aku bilang kenal aja karena saya gunain teorinya beliau di tesis saya bilang kayak gitu. Tapi saya sempat email juga, tapi tidak ada balasan. Tapi kalau teman-teman ambil ambil pembahasan yang di Turki atau kalian mau ambil perbandingan Turki dan Indonesia itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi tuh kayak gimana menurut kalian supaya si interviewernya itu meyakinkan bahwa kalian tuh pantas jadi worthy kayak gitu. Gitu ya teman-teman, mengenai tips dan trik membuat proposal tesisnya gitu ya kan, Kak? Itu yang angkat tangan pada mau nanya kah? Kurang tahu, Kak. Apa belum dibaca gitu pertanyaannya? Sabar ya teman-teman, soalnya masih banyak kok waktunya ini. Kita dari atas dulu ya bacanya, ya kan Kak? Ya. Dari mana Kak? Tadi sampai mana? Sampai yang ini Kak. Namanya? Kafhayan Nuzulanisa. Di menit Oh ya keberapa? ini Kak, buat yang itu. terjemahan tadi Kak, itu kan terjemah tersumpahnya itu nerjemahinnya di mana Kak? Apakah ada kayak lembaganya atau gimana? Iya, Terus ada lembaganya. apakah plek kayak ijazah aslinya juga gitu kan? Oh, ada enggak. cap, harus ada Enggak. capnya juga Kak gitu. Gimana Enggak. Kak? Kalau translate terjemah tersumpah itu biasanya mereka cuman kertas biasa gitu. Pakai kertas HVS atau di PDF gitu nanti ngirimnya. Itu dalam bahasa Inggris tapi karena nama mereka itu udah tercatat di Kementerian Luar Negeri, jadi itu makanya disebut tersumpah. Jadi nanti teman-teman kalau mau nerjemahin dokumen, pastikan tuh benar-benar
orang yang terpercaya gitu atau ke notaris lah minimal. Tapi kemarin ada juga beberapa teman yang di notaris tapi dia namanya tidak ada di ketika didaftarin di Kementerian Luar Negeri itu nggak ada di itu situ. Jadi dia harus translate ulang. Jadi sebelum nanti mau supaya nggak 2 kali kerja aja sih, karena kan biaya juga ya. Satu dokumen itu bisa 150 atau 200.000 per dokumen, per satu lembarnya kayak gitu. Jadi sayang aja gitu kan kalau ternyata nggak tersumpah gitu, nggak terdaftar di Kementerian Luar Negeri kayak gitu. Tapi itu nanti bisa lihatnya ketika kita mau buat visa di Kedubes setelah pengumuman finalnya kayak gitu. Jadi nanti kalau mau transkrip nilai dan ijazah itu di penerjemah tersumpah kayak gitu. Penerjemah tersumpahnya itu yang pokoknya nanti di situ biasanya mereka ada kasih tahu penerjemah tersumpah kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti udah tersahkan gitu loh. Mereka kayak notaris gitu. Minimal ke notaris ya Kak, atau orang yang terpercaya lah, memang benar-benar bisa buat itu jadi terjemah sumpah gitu ya kan Kak. Bukan sebenarnya dibilang terjemah tersumpah karena mereka sudah terlegalisasi di Kementerian Luar Negeri. Tapi kalau belum, mereka namanya nggak tercatat di sana. Makanya itu berarti nggak tersumpah gitu. Oke Kak. Ini Terus Kakak mau baca Iya, sendiri mau atau gimana Kak? baca Atau sendiri baca nggak sendiri apa-apa. aja ya kan? Nggak Yang apa-apa Kak, silakan Kak. dari Kafayan Nuzulanisia ya? Iya, itu udah tadi Kak. Oh iya. Yang nomor 2-nya mungkin Oh, tips dong cara mengurutkan unit di aplikasi TBBS. Kalau kemarin saya nggak terlalu nggak terlalu merhatiin urutannya. Cuman kemarin karena saya pengennya di daerah Istanbul dan sekitarnya, saya pengen kuliahnya tuh di kampus Istanbul sebenarnya. Pilihan pertamanya Istanbul University karena itu jadi pilihan kedua 3, 4, 5-nya itu daerah kampus-kampus di sekitar Istanbul. Jadi kayak nggak jauh dari Istanbul gitu, kayak Sakarya, kayak Bursa, kayak Kocaeli itu kan nggak jauh dari Istanbul ya. Tapi kalau Ankara, Izmir, Konya tuh agak jauh dari Istanbul, makanya saya nggak pilih kampus yang di bagian sana gitu. Terus kalau ngurutin univnya itu teman-teman bisa lihat rankingnya juga. Dan kalau bisa nanti jurusannya itu jangan banyak pilihannya gitu. Misalnya kalau saya ambil jurusan tafsir, tapi di pilihan pertama Istanbul University, kedua Marmara, ketiga Sakarya, keempat Bursa. Nah, tapi itu jurusannya sama tafsir, cuman yang dibedain kampusnya kayak gitu. Atau enggak 2 atau 3 jurusan deh minimal dipilih supaya pihak YTB kan nanti juga bakal ngoreksi ya. Kalau bagi teman-teman nih yang mau lanjut S2 dan S3, kalau kebanyakan yang lulus itu mereka yang linear, rata-rata linear jurusannya. Misalnya tafsir, saya tafsir, S2-nya ambil tafsir. Nah, kemarin saya jurusannya ambil pilihannya tafsir, hadis sama Islamic Studies kayak gitu. Jadi tiga jurusan ini saya ambil tapi kampusnya itu 4 itu. Jadi cuman diputar doang jurusannya. Terus tes untuk yang mau masuk S2-nya bagaimana? Itu mungkin tadi udah ya, Kak. Izin bertanya. Oh, yang ini tadi yang ijazah ya. Pokoknya kita udah tadi serahin Kak. aja itu ke penerjemah tersumpah. Jadi nanti enggak plek sama kayak ijazah, enggak. Dia cuman kayak selembar kertas biasa, cuman dalam bahasa Inggris. Udah gitu aja. Tapi nanti ada capnya. Nah, dicap sama mereka lah yang sudah terjemah tersumpah kayak gitu. Sama yang ada cap Kementerian Luar Negeri tadi belum paham. Nah, saya lupa ada cap Kementerian Luar Negeri itu ketika kita sudah jadi URDI, yang dimana kita harus urus berkas ke Dubes Turki yang ada di Jakarta kayak gitu. Makanya kita harus cap berkas itu, cap ijazah kita untuk disetarain di Turki nanti. Tapi itu ketika kita sudah menjadi URDI ya teman-teman. Kalau untuk sekarang nggak perlu. Cuman diterjemah ke bahasa Inggris aja kayak gitu. Terus untuk kegiatan volunteer yang tidak bersertifikat tetap bisa ditulis kah?
Kalau volunteer nggak ada sertifikatnya mungkin bisa masukin foto kali. Karena kan itu kita upload ya. Nah, kalau nggak upload foto, kalau atau foto bisa kali ya upload foto. Terus kan nanti di upload itu sebelahnya ada keterangan nih. Nah, itu kita jelasin aja. Kita sebagai ini misalnya kita volunteer bencana alam gitu. Kita jadi relawan di sana, misalnya bencana di Malang. Kita ngapain aja tuh dijelasin aja di sebelahnya. Tapi kalau nggak ada sertifikatnya, kasih foto aja kalau bisa, kalau ada. Atau gimana bagusnya gitu, kayaknya masukin foto aja sih lebih bagus kayak gitu. Terus TOEFL, ITT atau IBT itu apa? Itu pokoknya sertifikat bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Nah, biasanya kan kalau untuk luar negeri mereka mintanya bahasa Inggris, tapi kalau untuk beasiswa Turki Busleri ya, catat Turki Busleri, enggak semua beasiswa. Turki Busleri itu enggak mewajibkan sertifikat bahasa Inggris atau bahasa lainnya kayak gitu. Tapi kalau ada masukin kayak gitu. Terus pakai sertifikat IKN di UIN bisa nggak? Pakai sertifikat TOEIC sama IKA di UIN bisa nggak? Bisa enggaknya nggak tahu, tapi coba aja masukin kayak gitu. Coba aja masukin. Kalau misalnya bisa terupload terus kalian jelasin juga, ya udah nggak apa-apa, upload aja kayak gitu. Jadi buat tambah-tambahan supaya kalian lebih meyakinkan kayak gitu. Kalau buat S2 pakai proposal tesis, proposalnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Proposalnya pakai bahasa Inggris, teman-teman. Kalau buat yang S2 dan S3. Karena belum pernah dapat cerita dari teman UARDI yang S2 dan S3 buat proposalnya pakai bahasa Indonesia, belum pernah dengar. Berarti mereka semua rata-rata pakai bahasa Inggris kayak gitu. Dan saya sendiri juga pakai bahasa Inggris. Interviewnya pakai bahasa Inggris, iya pakai bahasa Inggris. Ditanyanya pakai bahasa Inggris juga. Terus di formulir ada kolom information hobbies. Nah, iya tuh di formulir ada information of hobbies. Pengaruh nggak untuk hasil seleksi? Kalau iya, gimana tips ngisinya? Iya. Kalau pengaruh nggak tahu. Cuman saya pribadi setiap ada kolom itu ya udah semaksimal mungkin saya isi. Tapi kalau emang nggak ada, nggak saya isi. Kayak di kolom pernah belajar bahasa Turki itu nggak pernah tahu juga, nggak saya jawab gitu. Tapi kalau hobi, ya udah jelasin aja hobi kalian apa. Yang hampir sama kayak di motivation letter itu saya masukin, tuh kegiatan saya apa. Tapi kan itu lebih kegiatan tuh. Nah, kalau sini hobi, misalnya hobi kita menulis, terus tulisannya udah terbit di mana aja, terus sampai bahkan teman-teman yang hobi nulis pernah sampai buat buku kayak gitu ditulis aja kayak gitu. Jadi kan mereka kayak oh ternyata dia punya hobi kayak gini nih kayak gitu. Nah, kalau menurut mereka menarik, ya udah mungkin kalian jadi awardee-nya gitu. Oh ya Terus, Kak, maaf hah? untuk tanya jawabnya tinggal 15 menit lagi ya Kak. Oh iya, Kayak taman. kita terbatas waktunya ya Kak. Oh iya, oke. Nah, Ya. ini gimana nih cara keluarnya? Nah, jika sudah lolos dan dinyatakan lulus ketika berangkat dari Indo bersamaan sama dengan calon lulus itu sendiri-sendiri ketika sebetulnya kalau udah lolos nih misalnya kita kayak tadi saya bilang kita minta buat permintaan di ini di situ tadi di YTB di akun YTB kita tuh nanti kan ada ininya buat minta tiket perginya nanti mereka yang beliin kayak gitu. Terus untuk bareng-barengnya sama award lain tuh kita tergantung karena kita kemarin waktu di tahap seleksi berkas yang keterima itu ada sekitar 90 orang langsung dibuatin grup. Tapi nggak tahu siapa adminnya. Pokoknya saya udah masuk aja gitu. Terus ketika interview nyusut jadi 30 orang. 30 orang. 50 orang. Tuh udah tiba-tiba masuk aja ke grup kayak gitu siapa yang lolos interview kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba nyusut kan ada beberapa yang nggak keterima waktu interview. Jadi sisalah kita di grup itu ber-40-an pokoknya. Tapi di situ yang lulus 35 datanya di Kedubes Turki yang di Jakarta.
Nah, itu kita janjian deh ketika mau ngurus-ngurus berkas di kedubes, di kementerian, di itulah kan. Itu kita janjian. Nah, terus bisa juga kita janjian berangkatnya. Ada juga yang sendiri-sendiri berangkatnya. Tapi kalau kemarin saya pribadi, kita janjian bersembilan berangkatnya buat ke sini. Nah, pas udah di sininya, kita kan beda-beda nih univnya. Ya udah, nyampe Istanbul, pisah. Ada yang ke Ankara, ada yang ke Izmir, ada yang ke Konya, ada yang ke Mersin, ada yang ke Sakarya, saya sendiri kayak gitu. Jadi kita berangkatnya doang sama, tapi ketika di Istanbul udah pisah. Karena kita ketika berangkat juga dapat tiket pesawat, kita langsung dapat ini alamat kita tempat tinggal di Turki. Makanya jadi supaya kita nggak terlantar gitu. Alhamdulillahnya YTB udah berpengalaman dengan hal itu gitu. Kak, Terus lanjut nih Kak ke pertanyaan Nofri Rahmawati. Permisi Kak, ingin bertanya untuk mendaftar S2 kalau misalnya belum ada ijazah karena belum wisuda tapi sudah yudisium. Itu bagaimana ya Kak solusinya? nah alhamdulillah kalau gitu solusinya minta surat keterangan lulus kalau gitu. Jadi Bisa ya kemarin Kak? saya kemarin juga kan belum wisuda nih bulan Februari. Kan belum ada ijazah kan. Jadi wisudanya kemarin juga bulan Februari tapi si ijazahnya belum keluar. Wisudanya tanggal 14, penutupannya kan tanggal 20. Nah, sedangkan saya aja tanggal 18 Februari udah upload semua berkas. Jadi ya saya minta surat keterangan lulus. Diterjemahin juga. Jadi surat keterangan lulus itu hampir sama kayak ijazah, cuman bedanya tulisannya nggak ijazah gitu. Masih surat keterangan lulus gitu. Tapi bisa kan Kak Bisa pengganti bisa ijazah itu? dipakai, bisa dipakai. Terus Untuk proposal tesis sama LOI-nya itu beda atau sama Kak? LO, Formnya. LOI sama Proposal proposal tesisnya. tesis dan Formnya sama atau formnya beda? sendiri. Oh, enggak. Beda. Jadi nanti teman-teman kalau udah ngisi, coba ya nih saya buka webnya Turki Busuri. Ini kelihatan nggak teman-teman? Yang web yang saya bagiin. Ada nggak ya? Berarti salah. Bentar. Di mana tadi? Mau hentikan presentasi terus mau buka yang yang mana ya ini Pokoknya beda kan Kak formnya. beda, formnya beda. Jadi nanti di sini kan ada misalnya jurnal 5 terus Kak sambil bertanya boleh nggak? boleh Bisa nggak? boleh Kak, ada yang sudah berkeluarga tapi ingin mendaftar S2. Apakah bisa Kak? Apakah ada yang teman kondisinya demikian gitu? ada ada kok, boleh daftar, malah nanti kayaknya ada dapat biaya tambahan itu kayak biaya rumah gitu. Cuman kalau biasanya yang berkeluarga itu rata-rata S3 sih, tapi S2 S3. kalau yang rata-rata yang berkeluarga S3. Tapi kalau S2 udah berkeluarga nggak apa-apa, sini aja. Nah, Ada nggak teman-teman, teman kakak yang S2 sudah berkeluarga gitu? Kenalan kakak belum. belum ya? Mungkin nanti kalau dia mau bisa tanya ke yang S3-nya gitu ya kan Kak? Iya, benar. Oh iya, Oke. Kak, ini udah terscreen belum ya? Yang ini, layar akun YTB-nya. Sudah Udah, Kak. Kak. Udah. Nah, jadi nanti teman-teman ini kan diisi semua nih. Informasi keluarga, kontak person, pendidikan kita tadi yang saya bilang kita masukin 2 jenjang terakhir ya, jangan 1 kalau bisa. Kalau bisa 2 jenjang terakhir. Jadi nih kalau untuk S1 ada middle school sama high school. Kalau yang S2 yang dari high school sampai ini kayak gitu. Karena mereka sendiri bukannya 2 jenjang kan. Jadi kita isinya 2 jenjang kayak gitu. Karena ada beberapa teman dia isinya cuma 1 gitu, tapi nggak lulus kayak gitu.
Terus ini juga tadi yang bahasa kan ini ada tuh, kalau kalian punya sertifikat masukin aja. Terus ini kayak work experience tuh, kalau punya pengalaman kerja atau udah bekerja tuh boleh dimasukin aja. Terus ini academic qualification tuh nggak ada, soalnya saya juga nggak ada. Ini social activity, nah itu tadi kayak volunteer, organisasi itu masukin aja teman-teman. Kayak apalagi mungkin kalian pernah ikut buat project atau penelitian tuh masukin aja di sini tuh. Terus Turkey experience. Kalau kalian udah pernah belajar bahasa Turki ini pilih, atau udah pernah ke Turki ini pilih, ada nih di sini. Nah, terus nanti masuklah ke my application. Nah, disinilah nanti kalian masukin motivation letter atau esai diri atau LOI-nya, sama proposal tesis, sama disinilah nanti kalian masuk milih 12 kampus gitu di sini. Proposal tesisnya harus sesuai nggak Kak Nah, dengan di tesis sini kita? nanti. Gimana? Proposal tesisnya Mhm. harus sesuai nggak dengan tesis yang akan kita buat nantinya gitu. Enggak kok. Jadi proposal tesis kan masih rencana. Nah, saya juga nanti nggak tahu. Tesis saya rencananya mau lanjutin yang di proposal atau enggak tahu. Kan mana tahu udah setahun 2 tahun di sini kita punya punya konu punya pembahasan yang lain yang lebih menarik gitu kan. Jadi bisa aja diganti kayak gitu. Boleh diganti. Ini ada lagi Kak. Kalau sebelumnya udah pernah daftar ITB, terus tahun ini mau daftar lagi, Nah, apakah harus memperbarui surat rekomendasi dan persyaratan yang lainnya? oh iya, bukan ya. Maksudnya kayak kayak yang di situnya ada tertanggal nih, kayak surat rekomendasi kan berarti dia di tertanggal tuh. Tuh punya tahun lalu. Itu berarti harus diperbarui lagi kayak gitu. Karena kan otomatis si mereka panitia beasiswanya udah tahu kalau ini tuh udah punya tahun lalu kayak gitu. Nah, ada juga teman saya yang tahun lalu daftar, seangkatan saya tahun 2020 nggak lulus, tapi di 2021-nya dia lulus kayak gitu. Jadi teman-teman jangan pesimis kayak gitu. Semisal nanti nggak lulus tahun ini, bisa lagi coba tahun depan, bisa lagi coba tahun depan kayak gitu. Oke, gitu ya Kak. Kalau untuk berkas tadi kan Kak, selain transkrip nilai dan ijazah kan boleh nerjemahin sendiri kan Kak, asalkan semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu kan Kak. Iya, tapi kalau yang Dan sertifikat penghargaan tuh nggak usah. Sertifikat kalau volunteer diterjemahkan. tuh nggak usah. Karena kan udah bentuk bakunya kita bahasa Indo ya. Kalau KTP Kak, KTP. Kalau KTP kemarin saya terjemahin karena saya kan nggak ngupload paspor ya. Tetapi sebenarnya udah ada paspor. Itu saya terjemahin supaya kayak lebih berjuang gitu, kayak kelihatan berjuangnya kayak gitu loh. Kalau untuk formatnya Kak, Itu salah semuanya satu PDF. itu salah satu tipsnya loh teman-teman. Apa? Oke. Oke. Apa? Untuk formatnya semuanya PDF Kak? Iya, Atau PDF. ada yang JPEG? Semuanya PDF ya PDF Kak? aja, karena PDF kan dia nggak nakal ya, nggak berantakan gitu kalau dibuka. Kadang kan kita suka kalau di tempat kita Word itu di tempat kita rapi, di tempat mereka belum tentu rapi. Jadi mendingan PDF aja. Kalau saya PDF semua. Oke, Kak. Ntar setelah kita lulus nih dari YTB, adakah syarat untuk mengabdinya? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Cuman di interview nanti ditanya. Kalau saya sendiri kemarin kayaknya dapat apa nggak lupa. Seingat saya tuh mereka bakal tanya setelah ketika kamu mendapatkan beasiswa ini, setelah kamu selesai kamu mau ngapain kayak gitu, itu ada juga ditanya. Nah, jadi Gitu ya. persiapin aja gitu. Kayak yang tadi saya bilang di LOI saya, itu saya buat kontribusi saya kayak gitu. Setelah lulus kuliah nanti kayak gitu. Nah, jadi kan kayak punya planning jangka panjang tuh lebih bagus. Oke. Gitu. Terus Nah, siapa ini mana tadi? mungkin pertanyaan yang sangat penting gitu kan, Kak, dan pribadi gitu. Yang mana? Kak, ada nggak amalan ibadah yang jadi andalan Kakak untuk lolos YTB ini gitu? Oh, Amalan ibadah amalan yang andalan. andalan gitu.
Eh, kalau kalau itu sebenarnya ada enggaknya nggak tahu, kayaknya ada, cuman itu karena konsisten kita baca tiap hari ya, kayak misalnya baca ayat 1000 dinar setelah sholat kayak gitu. Nah itu saya lakuin dari sejak di pondok. Itu setiap sholat baca ayat 1000 dinar kayak gitu. Masya Terus Allah. sambil berdoa juga. Jadi berdoanya nggak hanya dalam waktu sebulan itu, nggak hanya dalam waktu dari sekarang sampai nanti penutupan berdoa gitu, nggak. Saya udah mulai dari semenjak kuliah S1 kan tuh lanjut S2 di Turki gitu kan. Jadi tuh ditempel di dinding. Mungkin adik saya tahu ya yang pernah datang ke Jogja atau yang pernah sekamar. Mungkin dia ngebaca juga tuh S2 di Turki kayak gitu tuh mungkin dia baca juga. Nah, tuh jadi setiap hari kalau kita lihat, kita baca kan jadi doa. Nah, kalau mulai dari sekarang sampai bahkan mungkin itu terbaca terus kan sampai dalam waktu setahun, bahkan tuh udah lebih dari 40 tahun mungkin bisa jadi doa gitu. Bahkan orang-orang yang pernah baca kan juga bisa jadi doa kayak gitu. Tapi kalau amalannya nggak ada. Cuman kalau untuk baca ayat 1000 dinar itu setiap sholat setelah sholat itu insya Allah baca konsisten gitu setiap hari, setiap sholat kayak gitu. Dan amalan orang kan juga beda-beda ya teman-teman. Terus nggak lupa juga minta doanya orang tua kayak gitu. Oh, ini Kak, untuk kursus yang bahasa tadi kan kita mendapatkan setahun kursus gitu ya kan Kak. Nah, bagaimana kalau belum lancar selama awal kursus untuk mengikuti kelas yang misalnya tidak ada pengampu bahasa Inggrisnya gitu? Berarti pas kursus kan nanti kita ada lulus nggak lulusnya juga ya. Misalnya Mm-mm. level A1, kalau lulus lanjut level A2, lulus lanjut B1, lulus lanjut B2, lulus sampai lanjut B1, C1. Nah, jadi kalau udah sampai C1 kita nggak lulus, sedangkan perkuliahan udah mau dimulai, itu kita bisa jadi dibukuin beasiswanya dan kita harus dapetin sertifikat C1. Karena bagi mahasiswa YTB itu wajib dapat sertifikat C1 kayak gitu untuk bahasa Turkinya. Oke, ini Kak untuk yang mau daftar S1 nih. Kak, jadi untuk lulusan SMA, raport semester 1 sampai 5-nya harus ditranslate atau cuma transkrip nilai yang ada di belakang ijazah? Harus ya kan Kak? Kan SMA nggak ada ijazah. Iya, jadi nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 kalau yang S1. SMA ada dong Kak ijazahnya. Maksudnya Salah. transkrip nilai yang di ijazah Maksudnya belakangnya SMA itu yang mau daftar S1, dia pakainya nilai raport harus semua. raport. Iya, nilai raport semua. Sama kayak mau daftar undangan kampus itulah, SNMPTN gitu. Ini Kak, untuk yang lulusan paket C, apakah bisa mendaftar beasiswa YTB? Bisa aja. Kalau kan Hmm. dia pakai nilai raport juga. Punya nilai raport kan. Paket C kan itu cuma ujian nasional doang, kelulusan doang. Oke Kak, maaf ya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak ditanya dan belum dijawab, yang nggak dibacakan dan belum terjawab, bisa tulis di bawah lagi ya teman-teman. Soalnya tadi ada banyak yang sama gitu kan Kak pertanyaannya. Oke. Persentase paling tinggi dalam penilaian agar lolos itu pada aspek mananya Kak? Kira-kira. Pada aspek mana? Kan saya bukan panitia beasiswa, Kak. Iya Nggak benar. tahu. Makanya Nggak, tapi semua berkasnya itu penting ya kan Kak? termasuk penting kayak tadi yang saya bilang kayak CV kita, CV-nya tapi CV beasiswa ya, jangan CV kerja. Terus, aduh, terus itu kegiatan sosial sama akademik kita tuh kalau bisa sama, bukan sama, maksudnya seimbang, jangan berat sebelah. Dan kalau bisa tuh banyakin aja tuh kalau kita banyak kegiatan sosial, sama Oke. di motivation letter atau di Letter essay ya. diri kita. Jadi Kalau jadi buat nggak apa-apa. Kita di motivation letter kita itu di essay diri kita itu jelasin aja diri kita, jelasin aja kelebihan-kelebihan kita, jelasin aja kegiatan kita apa gitu. Kita bisanya apa kayak gitu.
Nah, ada juga teman saya yang ketika interview ditanya, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa? Lah, karena kan banyak ya teman-teman ketika ditanya itu, teman-teman banyak yang nggak tahu kelebihan diri kita apa, kekurangan kita apa gitu. Nah, jangan sampai kita nggak tahu hal itu kayak gitu, hal yang mendasar seperti itu. Oke, Kak. Kalau untuk terjemah tersumpah tadi apa boleh pakai terjemah dari universitas? Boleh, rata-rata dari universitas itu udah tersumpah sih kayaknya. Karena saya Oh, sendiri nerjemahin di di UIN, di UIN oke. sendiri udah terdaftar, udah tersumpah. Oke, berarti Kakak nerjemahin berkasnya di UIN Iya, di UIN Sunan Jogja. Kalijaga. Oke, Ya, tempat Kakak kuliah ya. Sudah ya, ada berarti ya kan, Kak? ya sudah ada Oke, alhamdulillah. waktunya sudah. Oke, kita bacakan lagi yang kira-kira belum ya kan, Kak? Kita kasih Hmm, waktu aja nggak apa-apa. Tips membuat CV. Pokoknya CV itu Kak beda ya dengan CV kerja ya kan Kak. CV beasiswa dengan gimana? CV kerja itu beda ya kan Kak. Tips membuat CV beasiswa. Tips membuat CV. Gimana itu, Kak? Kalau tips membuat CV, kan kalau sekarang sudah menarik ya, kita buat CV itu enggak lagi biasa gitu. Udah bisa ada foto, udah bisa ada kayak tapi yang penting isinya sih. CV itu yang penting isinya. Jadi isinya itu apa aja di dalamnya. Buatlah kegiatan kalian, terus project yang udah pernah kalian buat atau eh, pencapaian pernah kalian buat atau skill kalian tuh dimasukin aja di situ. Nah, semisal nih ada pertanyaan, gimana kalau kita nggak pernah ikut lomba, nggak pernah ikut juara, nggak pernah ikut lomba gitu kan, nggak pernah juara, terus nggak pernah ikut organisasi, dan kalau gitu jawabnya saya bakal gimana ya? Nggak mungkin selama 4 tahun kuliah nggak pernah ikut kegiatan apapun gitu, tuh itu mustahil. Jadi masukin aja yang sekiranya itu ada. Misalnya kalian selama ikut organisasi nih, kalian mungkin nggak jadi ketua, tapi kalian di bidang danus, kalian kan jualan nih cari uang. Ya udah kalian masukin aja di situ, dijelasin di sampingnya. Kalian bagian apa namanya kalau dana usaha itu marketing. Berarti kan kalian di situ punya peran marketing di situ. Jadi bukan nggak ada, jadi pinter-pinter kita aja gitu. Itulah mungkin salah satu triknya. Kalau kita nggak punya, mungkin nggak punya organisasi. Tapi kalian pernah jualan, mungkin di kampus atau di SMA, pernah itu bantu-bantu marketing teman gitu, itu masukin aja gitu. Itu kan pengalaman kalian juga, tapi pengalamannya nggak formal seperti mereka-mereka yang formal kayak gitu. Oke Kak. Jadi jangan Ini jangan biarkan CV kalian itu kosong melompong kayak gitu. oke oke oke. Ini Karena kan buat pengalaman orang beda-beda juga kan, Kak. buat IM Helma proposal tesis sama LOI itu digabung atau enggak? Ya tadi udah dibahas kan Kak? Mana di bawah ya. Proposal tesis sama LOI. Kan itu udah kita bahas tadi kan. Nggak ada Kalau itu format, nggak ada format. nggak digabung kan Kak? Nggak digabung, nggak digabung. Beda. Oh, Terpisah ya kan Kak? Proposal boleh tesis ini. sendiri dan LOI juga sendiri. Oh ya, teman-teman bisa lihat sih di summary saya. Summary Hmm. beasiswa kemarin yang saya download sebentar. Sama Jadi, jurusan yang diambil untuk S2 apakah harus relevan dengan jurusan S1? ini kelihatan nggak? Tershare nggak ini? Mana Kak? Kurang. Nggak kebuka ya, bentar. Berarti nggak kebuka. Hentikan presentasi, habis itu buka jendela baru. Yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Nah, ini dia summary-nya. Summary-nya apa? Yang ada di akun saya gitu. Jadi di sini kayak personal information nih, kelihatan kan? Tuh, ada saya masukinnya KTP bukan paspor, padahal saya juga punya paspor gitu. Terus ini pilihan 12 kampus. Nah, kemarin saya masukin malah dari SMP SMA S1 saya masukin. Mungkin itu salah satu trik aja ya supaya mereka tuh yakin, oh ternyata dia konsisten gitu-gitu. Ini 12 kampus yang saya pilih. Terus ini bahasa. Nah, di sini dia ada LOI-nya. Jadi dia nggak ada bentuk, nggak ada format.
kayak gini doang. Terus ini proposal tesis, dia tanya judul kitab, terus konsep atau teori yang kita gunakan, terus penelitian kita apa, pakai metode apa gitu-gitu. Terus juga tadi informasi keluarga. Terus nah ini sertifikat-sertifikat. Nah, jadi kalau ada sertifikat juara masukin aja teman-teman. Terus nanti di sini kan ada tanggalnya nih. Tanggal, terus lombanya di mana, sama nanti di sebelahnya kalian jelasin aja. Itu lomba apa, terus diikuti oleh siapa. Terus lombanya kayak mana gitu, jelasin aja gitu. Terus ini ada beberapa project dimasukin, kayak misalnya kalian udah pernah tembus jurnal nih, atau kalian pernah buat buku, atau kalian pernah ikut penelitian, atau kalian pernah buat robot atau segala macam gitulah. Itu dimasukin aja di sini. Dan gak mungkin selama 3 tahun sekolah dan 4 tahun kuliah itu gak pernah ikut apapun sama sekali. Terus di bawahnya ini award project. Terus. Nah, kan saya beberapa kali juga mendapatkan beasiswa ya teman-teman. Jadi itu teman-teman juga kalau pernah dapat beasiswa masukin aja gitu di CV-nya kalau kalian pernah jadi awardee beasiswa ini gitu. Terus ya udah, bentar kelewatan. Nah ini work experience atau magang. Kalian pernah magang di mana aja gitu? Itu masukin aja teman-teman. Atau pernah jadi volunteer. Nah, terus academic activities nggak ada. Nah, ini yang tadi tanya hobi. Ini saya jelasin nih hobi saya di sini nih. Tuh jelasin aja. Kalian punya hobi apa kayak gitu. Terus hobinya kalian apa aja tulis aja di situ. Terus kayak talent kalian apa tulis kayak gitu. Jadi pokoknya di mana ada form itu kalau kalian tak punya berkasnya masukin kayak gitu. Jangan sampai kosong kayak gitu. Nah, gitu aja teman-teman. Oke, Kak. Untuk pertanyaannya sepertinya semuanya sudah dijawab ya kan, Kak? Ya, alhamdulillah udah semua. Soalnya kalau pertanyaan-pertanyaan yang kayak gimana cara buat CV itu kan butuh waktu yang lama kan, Kak. Sedangkan kita cuma sampai jam 9 kan, Kak? Oh iya. Oke. Mungkin segitu aja ya, teman-teman. Yang untuk ngangkat tangan ini gimana ini? Ada yang mau disampaikan lagi? Bentar ya. Apa ada menurut teman-teman yang pertanyaan yang penting banget gitu? Tapi yang umum aja ya teman-teman, soalnya kalau yang detail takutnya kelamaan jelasinnya ntar. Oke, tadi sepertinya sudah jelas ini kan Kak. Ya sudah jelas semua Kak, kan? mau nanya dong. Oh iya, Ya. silakan. Mau nanya nih kan biasanya beberapa beasiswa untuk universitas luar negeri itu kan biasanya mereka tuh ada request tuh contoh nih misalnya universitasnya itu harus terakreditasi minimalnya itu B atau mungkin program studinya gitu. Kira-kira kalau untuk yang Turki ini ada nggak persyaratan seperti itu Kak? Ya. Kalau beasiswa Turki nggak ada kayaknya. Emangnya kampusnya teman-teman akreditasinya apa? Oh, kalau aku sendiri di S1 aku itu ke kampusku masih akreditasi C, program studinya aja yang udah B, Kak. Nah, nggak apa-apa, Oke. masukin aja. Maksudnya bisa daftar gitu. Oke Tapi, Kak. insya Allah bisa daftar kok. Karena kan semua ya, nggak. Tapi kayaknya kalau untuk akreditasi gitu nggak terlalu dilihat sih. Karena yang dilihat itu kan pribadinya kita ya, bukan pribadinya si kampus. Jadi kalau kitanya yang berkualitas dan pantas jadi awardee ya kenapa enggak? Kalau kita dari latar belakang kampus yang masih B atau C, karena kan itu mungkin kampusnya baru dibangun ya, jadi masih proses pengakreditasian gitu. Makanya kayak gitu. Gak apa-apa. Yang penting mereka lihatnya secara pribadinya kita, bukan pribadinya si kampus kayak gitu. Insya Allah bisa kok Kak, bisa daftar.
Kak. Untuk tanya jawab sepertinya kita sudahi saja ya Kak, berhubung waktunya sudah mepet banget. Dan Kakak kan juga ingin menyampaikan sesuatu nantinya. Oh iya. Jadi untuk tanya jawabnya sudah kita tutup ya teman-teman. Terima kasih banget yang sudah bertanya. Dan mohon maaf, jangan ada yang open mic lagi nanti ya. Oke. Dan kalau misalnya ada gitu yang ingin bertanya, kita buka diskusinya sampai jam 10 malam aja ya kan Kak nanti. Gimana Kak? Belum sholat asar Kak di sini. Oke, kakaknya nanti sholat asar dulu dan nanti kita sambung di grup WA ya kan Kak. Sampai jam 10 kan Kak, kita buka nanti untuk semua peserta kan Kak, tanya jawabnya. Boleh, Oke. boleh. Nanti kalau ada yang mau tanya di grup, di ini aja. Apa di add namanya aku supaya nanti Adminnya, kebaca. Oke. Di add admin atau di add Kak Hidayahnya gitu. Oke, boleh, Ya boleh. teman-teman. Oke Boleh. Kak. Boleh. Oke. Jadi gimana Kak? Ada yang ingin Kakak sampaikan lagi? Iya nih, berhubungan sama teman-teman masih ada di sini. Jadi nanti teman-teman kalau mau info lebih lanjut, kita bisa buka kelas mentoring. Jadi nanti yang mungkin pengen tahu cara daftar, cara buat CV, cara buat esai, cara buat apa namanya surat rekomendasi, gimana tuh boleh nanti kita lanjut di kelas mentoring kayak gitu Kak. Teman-teman Jadi yang untuk SMA ataupun yang mau lanjut S1 ataupun S2 gitu. Mungkin kalau S2, S3 tuh kemungkinan besarnya sama ya. Karena S3 itu yang dilihat dia banyak upload jurnalnya gitu. Biasanya yang dilihat gitu, sudah seberapa banyak dia upload jurnal dan Sinta berapa gitu biasanya. Tuh Kak. Nanti kita bisa lanjut di kelas mentoring dan kalau ada yang mau kelas private juga bisa. Nanti teman-teman kita lanjut di grup juga nggak apa-apa. Karena ini waktunya udah mau selesai. Nanti ini mati sendiri nggak ya kira-kira Kak? enggak Kak, karena ini Google Meet jadi nggak mati sendiri. Oh iya. Cuman kan kakaknya yang berhubung waktunya mepet kan. Ya gitu ya teman-teman. Jadi Kak Hidayah Haryani ini juga membuka kelas mentoring ya kan Kak. Dan nanti juga akan di-share ya Kak. Mungkin kan Ya, kita insya Allah batasi nanti kita